kalau kita melihat posisi remaja, maka kemudian remaja itu menurut Erik Erikson hanya dibagi menjadi dua kategori, remaja awal dan kemudian remaja akhir. Nah, kalau kita bicara tentang usia remaja awal, maka kisaran usianya itu antara 13 sampai dengan usia 17 tahun. Nah, sementara kalau remaja akhir, rentang usianya itu antara 18 sampai dengan 21 tahun. Nah, itu dari rentang usia. Nah, kalau kita lihat lagi secara spesifik, karakteristik dari remaja awal dan remaja akhir jauh berbeda. Ya, kalau kita bicara remaja awal, maka sebenarnya kita pada saat itu adalah berada pada fase pubertas. Ya, kita mulai dengan mengalami perubahan fisik dan juga psikologis. Ya, jadi kalau kita bicara tentang perubahan fisik, maka kemudian kita bisa lihat dari bagaimana kita mengalami perubahan pada organ-organ tubuh. Ya, jadi umumnya kita mengalami apa yang kemudian disebut dengan perubahan fisik, terutama dengan misalnya bertambah besar ya suara, terus kemudian bertambah tinggi badan, terus juga kemudian di samping itu juga suara kita cenderung bukan tambah besar, tapi kemudian suara kita menjadi suara seperti orang dewasa. Nah, sementara kalau dari segi aspek fisik, maka kemudian kita akan lihat bagaimana kondisi fisik kita itu juga kemudian mengalami perubahan secara signifikan. Ya, jadi kalau pada remaja laki-laki mulai ditandai dengan adanya mimpi basah, sementara kalau perempuan mungkin ditandai dengan adanya datang bulan. Ya, itu merupakan penanda bahwa sebenarnya kita sudah masuk kepada fase remaja. Ya, dan setiap orang itu punya fase perkembangan yang berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin masuk pada fase remaja awal ini lebih awal berbanding teman-temannya, dan kemudian ada juga yang mengalami keterlambatan, sehingga kemudian perkembangan fisik juga kemudian mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Nah, saya ingin mau ambil contoh misalnya gini, ya. Kalau seandainya kita kadang-kadang lihat teman kita gitu ya, maka kemudian ada yang secara fisik dia udah lebih matang berbanding kita. Ya, waktu itu kita belum mengalami kematangan fisik, tapi teman kita udah, ya. Nah, terus kemudian di samping itu pada saat kita lihat kawan-kawan yang lain, ada juga yang mengalami perkembangan fisik yang agak terlambat berbanding yang lain. Nah, jadi jangan heran kalau kemudian kalian lihat ada teman kalian yang kemudian tubuh badannya udah lebih besar dan kemudian lebih matang berbanding kalian, dan terus kemudian kalian baru beberapa tahun kemudian baru kemudian mengalami kematangan fisik tadi. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan aspek fisik yang kemudian terjadi. Nah, cuma pada aspek psikologis, peristiwa yang sangat signifikan pada usia remaja awal itu adalah proses pencarian identitas diri. Ya, jadi ada di mana fase kita kemudian mencoba untuk menemukan siapa sebenarnya jati diri kita. Ya, kita ini sebenarnya masuk ke dalam kategori apa? Karena pada hakikatnya kita sudah mengalami pertumbuhan fisik yang sempurna. Ya, jadi artinya bahwa kita kemudian sudah mengalami apa yang kemudian dirasakan oleh orang dewasa, ya, artinya secara fisik kita udah sama seperti orang dewasa. Nah, cuma dalam segi perkembangan mental psikologis kita seringkali merasakan bahwa sebenarnya kita masih seperti kanak-kanak, ya. Jadi kita merasa bahwa sebenarnya kita agak belum bisa bertanggung jawab, terus kemudian belum bisa juga bekerja sama dengan orang lain karena masih terlalu egois dan sebagainya. Dan itu yang kemudian terjadi pada fase remaja awal. Jadi konflik batin
tentang pencarian identitas diri itulah yang kemudian menjadi persoalan signifikan dalam perkembangan manusia pada usia remaja awal, ya. Jadi mencari jati diri. Kita mau cari jati diri ini dalam menemukan sebenarnya siapa kita. Ya, kita dalam kategori apa. Karena persoalannya secara fisik kita udah dewasa, tapi kemudian secara mental emosional seringkali kita kemudian dianggap masih kekanak-kanakan, ya. Jadi kita berusaha untuk menemukan apa yang kemudian sebenarnya terjadi pada diri kita. Kita berusaha untuk mencari dan memahami bagaimana sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan yang sedang terjadi pada diri kita. Jadi itu yang terjadi pada remaja awal, ya. Nah, di samping itu kita mulai tertarik pada kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan kesenian, kegiatan-kegiatan keagamaan. Makanya banyak remaja-remaja itu mudah dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Jadi kalau kita bicara tentang fase remaja awal, kita menemukan bahwa sebenarnya pada remaja awal ini kita seringkali kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok di sekeliling kita. Kalau seandainya kelompok-kelompok tersebut memberikan sumbangsi yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan kita, saya pikir nggak ada masalah. Karena persoalannya sejauh ini kalau seandainya pengaruh tadi itu kita terima dengan baik, mungkin hal-hal yang positif mungkin bisa kita terima. Tapi di sisi lain, kadangkala hal-hal yang positif tadi itu tidak muncul pada kelompok-kelompok tertentu. Saya mau ambil contoh misalnya gini, kalau kita lihat kegiatan sosial aja lah, kalau di kalangan remaja ya, karena persoalannya kalau kita bicara tentang remaja awal biasanya kehidupan kelompok itu begitu kuat. Ya, jadi artinya bahwa kemudian individu mulai merasakan diri begitu kuat terhadap kelompok yang dimilikinya. Ya, jadi di dalam kelompok itu ada aturan-aturan yang memaksa anggotanya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh norma atau norma yang diterapkan dalam kelompok tersebut. Ya, kadangkala ada ketentuan bahwa misalnya kalau seandainya mau masuk kelompok ini, maka kemudian rambutnya harus diwarnain. Nah, terus kemudian pakai anting. Nah, terus pakai pakaian-pakaian yang jenis punk misalnya gitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kemudian individu mulai merasakan diri memiliki keterikatan yang begitu kuat terhadap kelompok pada satu sisi. Nah, sementara pada sisi lain, kelompok-kelompok yang kemudian ada di sekeliling mereka tidak sepenuhnya itu kemudian memberikan hal yang positif pada diri mereka. Nah, jadi ini persoalan-persoalan sulit yang dihadapi ketika kita berada pada usia remaja awal, ya. Jadi pencarian identitas, terus kemudian kehadiran kelompok, ini jadi persoalan yang sebenarnya sangat sangat mempengaruhi individu pada usia remaja awal. Nah, berbeda dengan fase selanjutnya, ketika kita berada pada fase remaja akhir, ketertarikan kita terhadap kelompok itu semakin mengecil, dan kemudian kita sudah mulai tidak lagi terlalu tertarik terhadap kegiatan-kegiatan kelompok, tapi kemudian kita mulai masuk kepada kelompok-kelompok kecil. Kalau seandainya kita ikut, biasanya ketika remaja awal kita masuk ke kelompok-kelompok besar, ya, dan kita ingin masuk ke dalam kelompok tersebut, sementara pada usia remaja akhir kita tidak lagi tertarik pada kelompok-kelompok besar, tapi kemudian pada kelompok-kelompok kecil. Ya, jadi artinya kadang-kadang kita hanya memikirkan kelompok yang jumlahnya terbatas, mungkin 4 orang, mungkin 2 orang, mungkin 3 orang gitu ya. Nah, tapi kohesivitas atau kekompakan di dalam kelompok itu begitu kuat. Nah, sehingga proses yang terjadi dalam komunikasi di kelompok kecil tadi itu sangat intens. Ya, kita mulai kemudian menganggap bahwa kelompok itu adalah kelompok yang sebenarnya memang kita butuhkan
untuk bisa saling mengerti, saling memahami, dan kemudian saling bekerja sama. Dan pada saat kita berada pada usia remaja akhir, orientasi kita terhadap terhadap belajar itu juga berbeda dengan ketika kita remaja. Ya, kalau ketika kita remaja, orientasi belajar kita hanya terbatas bahwa kemudian kita ingin materi yang kemudian kita pelajari itu membantu kita untuk bisa cepat lulus, bukan bisa cepat lulus, bisa belajar dengan baik. Nah, sementara kalau kita berada pada usia remaja akhir, kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana kita belajar, tapi juga kemudian kita juga berpikir bagaimana nanti setelah kita kemudian tamat dari sekolah yang kemudian kita ikuti. Ya, jadi kita udah mulai berpikir tentang bagaimana nanti kita mulai memikirkan karir yang satu saat ketika kita berada di jenjang yang lebih tinggi, ya artinya ketika kita masuk ke perguruan tinggi, maka kemudian kita mikirin nanti kalau seandainya kita tamat dari perguruan tinggi tertentu, maka kemudian kita mau melanjutkan jenjang karir kita kemana gitu loh. Jadi pada usia remaja akhir, kita udah mulai berpikir tentang masa depan. Kita berpikir tentang bagaimana nanti kita akan kemudian memulai jenjang pendidikan yang pada akhirnya kita sesuaikan dengan jenis pekerjaan yang kita harapkan. Ya, jadi fase inilah yang kemudian terjadi pada remaja akhir. Ya, kita tidak lagi hanya berpikir tentang bagaimana kita harus belajar dan kemudian memperoleh nilai yang baik, tapi kita juga berpikir bagaimana seharusnya kita bisa melanjutkan pendidikan dan kemudian melalui pendidikan tadi kita bisa memikirkan karir yang kemudian kalian miliki, ya, yang dimiliki oleh remaja tadi. Jadi itu yang kemudian terjadi pada remaja akhir, ya, mulai terbentuk kelompok-kelompok kecil, bukan lagi kelompok besar, terus kemudian mulai berpikir bagaimana kemudian harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan bukan hanya melanjutkan jenjang pendidikan, tapi kemudian berpikir bagaimana pekerjaan yang pada akhirnya kita akan pilih setelah kita kemudian menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dan inilah yang kemudian terjadi pada fase remaja, ya. Jadi dinamika yang terjadi pada fase remaja itu berbeda dengan antara remaja awal dan remaja akhir. Kalau remaja awal kita hanya berorientasi pada pencarian identitas dan juga kemudian penyesuaian diri pada kelompok, baik pada remaja akhir kita berpikir bagaimana kelompok tadi itu menjadi sebuah kelompok yang solid, dan bukan hanya solid tapi kemudian kita harapkan mampu ke depan untuk bisa membantu kita bekerja sama dalam mengembangkan diri ketika kita melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Dan kita tidak hanya berorientasi pada bagaimana memperoleh jurusan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kemudian kita berpikir bagaimana nanti suatu saat kita kemudian akan berkarir sesuai dengan bidang studi yang kita jalankan, ya. Jadi saya pikir fase remaja itu yang terjadi pada diri kita. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan berkaitan dengan fase remaja ini. Ada yang kurang jelas, ada yang kurang kalian pahami tentang fase perkembangan remaja. Ya, karena fase remaja ini relatif sedang berlangsung pada diri kalian, ya. Kan karena usia kalian kan usianya antara 19-20 ya, ada yang lebih dari 20? 18, Pak. Umumnya antara 19 sampai dengan 20 kan? Ya, ada yang mungkin 18 ya. Nah, jadi kalau menurut Erik Erikson kan kalau usia antara 13 sampai 17 itu diasumsikan remaja awal, nah terus kemudian usia 18 sampai 21 adalah remaja akhir. Saya pikir kalian berada pada fase remaja akhir, dan pada fase ini itu yang terjadi, ya. Jadi kalian sebenarnya udah mulai mengarahkan diri kalian untuk berpikir bagaimana nanti setelah kalian tamat. Jadi ketika kalian memilih jurusan, dia bukan hanya sekedar memilih jurusan,
sesuai dengan minat kita, tapi juga kemudian kita berpikir bagaimana nanti kita akan bisa memperoleh bukan hanya pelajaran, tapi juga pengetahuan yang memadai untuk bisa bekerja sesuai dengan bidang yang kalian geluti ya pada masa kuliah. Ya, jadi artinya kecenderungannya kan kita kemudian akan memilih pekerjaan sesuai dengan bidang pengetahuan yang kita miliki. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa kalian milih jurusan ini? Kenapa kalian memilih jurusan psikologi? Karena jurusan ini menarik, Pak. Jurusan ini menarik. Apa yang menarik? Yaitu membahas tentang kejiwaan seseorang, kejiwaan kita, sehingga kita bisa tahu. Jadi menarik karena membahas tentang kejiwaan orang. Oke, terus kemudian yang lain? Bisa memahami satu sama lain, Pak. Bisa memahami satu sama lain. Ya, satu-satu ngomongnya satu-satu. Oke, silakan. Gimana? Memahami perkembangan manusia. Iya, memahami perkembangan manusia. Kalian dapat menilai karakter seseorang, Pak. Memahami karakter seseorang, betul. Nah, terus kalau menurut kalian membayangkan nggak nanti kalau seandainya kalian lulus, kalian tamat, kamu mau jadi apa gitu? Udah, Pak. Ada, Pak. Ya. Oke, apa yang kemudian akan kalian kerjakan setelah kalian tamat? Dari kampus kita ini, setelah tamat, apa yang mau kalian kerjakan? Mau masuk ke salah satu rumah sakit, Pak. Mau masuk ke salah satu rumah sakit. Oke, terus kemudian selain mau masuk ke rumah sakit, menjadi guru perkantoran, Pak. Mau bekerja di perkantoran. Terus kemudian mau jadi guru ya? Ya, Pak. Ada juga yang mau jadi guru? Ada, Pak. Jadi dosen, Pak. Terus kemudian yang mau jadi dosen, ya? Jadi HDR. Ya. Buka praktek. Gimana? Buka praktek. Buka praktek. Oke. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang karir di dunia psikologi begitu banyak ya. Jadi sebenarnya kita nggak hanya harus berpikir bahwa nanti kita akan kerja di kantor, ya. Artinya bahwa kemudian sebenarnya ada peluang-peluang pekerjaan lain yang mungkin bisa kita kerjakan di luar dari di kantor, ya. Jadi kalau di kantor umumnya posisi kita kalau seandainya di perusahaan-perusahaan umumnya itu di bagian human resource development, ya, pengembangan sumber daya manusia. Jadi nanti kita yang akan mengarahkan rekrutmen pegawai, terus kemudian juga kenaikan pangkat pegawai dan sebagainya. Ya, tapi di luar itu sebenarnya banyak bidang-bidang psikologi yang sebenarnya juga bisa kita kerjakan di luar konteks pada bagian human resource development. Bukan cuma hanya di human resource development. Kalian bisa bekerja di rumah sakit sebagai tenaga pembantu untuk bidang psikologi klinis, untuk membantu pesakit-pesakit psikologis. Terus kemudian kalian juga bisa kerja mungkin di tempat olahraga gitu ya. Di tempat olahraga kalian bisa jadi orang yang kemudian menjadi pemacu semangat dari atlet ya. Jadi kalian mengarahkan bidang pekerjaan kalian pada psikologi sport ya, psikologi olahraga. Nah, jadi nanti sebenarnya setiap atlet-atlet yang kemudian terjun di dunia olahraga itu butuh psikolog untuk butuh tenaga psikologi untuk kemudian membantu memacu semangat mereka untuk bisa berprestasi lebih baik. Nah, terus kemudian kalau seandainya kamu nggak tertarik untuk bekerja di kantor atau kemudian di perusahaan-perusahaan, maka kemudian kalian bisa buka biro konsultasi psikologi. Nah, cuma ada beberapa persyaratan lain yang kemudian perlu kalian penuhi.
Ya, jadi kalau seandainya kalau mau membuka praktek, maka kemudian kalian harus mengambil profesi dulu. Ya, ambil profesi itu lebih kurang sekitar paling lama 2 tahunan ya. Ya, biasanya normalnya sekitar setahun sampai 2 tahun. Nah, nanti setelah itu kalian kemudian dapat lisensi, ya, lisensi untuk kemudian bisa buka praktek. Nah, jadi ketika kalian tamat dari S1, kalian belum bisa buka praktek. Karena pada hakikatnya di S1 kalian hanya cuma diberi kesempatan untuk memahami alat ukur, tapi kemudian alat ukur yang kemudian kalian ketahui tadi itu belum bisa dipraktekkan pada manusia. Karena pada hakikatnya kalian masih belum dianggap memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk memberikan konsultasi. Nah, jadi kalian nambah dulu profesi, nah, terus kemudian setelah itu kalian bisa buka praktek. Ya, jadi itu beberapa bidang pekerjaan yang pada akhirnya nanti bisa kalian lakukan pada saat kalian tamat dari jurusan kita ini. Ya, jadi kalian juga udah harus berpikir bahwa sebenarnya hari ini kita nggak hanya bicara bagaimana kita kuliah, tapi kemudian nanti setelah kita tamat kita mau jadi apa. Ya, karena ini penting karena kalau kita berbicara tentang karir, maka sebenarnya apa kita harus berpikir bahwa uh, kita tidak hanya mau tamat dengan nilai baik, tapi juga kemudian berpikir bagaimana kita bisa bekerja uh, pada saat setelah kita menamatkan pendidikan. Ya, oke. Nah, terus kemudian ada lagi hal yang kemudian ingin kalian tanyakan berkaitan dengan topik kita hari ini, ya, yang berkaitan dengan perkembangan remaja. Kalau enggak, kita masuk ke masa dewasa. Ya, masa dewasa itu dibagi menjadi 3. Ada juga yang memandang bahwa sebenarnya masa dewasa itu hanya dibagi menjadi 2. Ya, jadi ada yang menganggap bahwa fase dewasa itu kemudian hanya dibagi menjadi 2, dewasa awal dan kemudian dewasa akhir. Nah, terus kemudian ada yang beranggapan bahwa mungkin ada dewasa awal, dewasa madya, nah, terus kemudian ada yang dewasa akhir. Nah, paling tidak kita pahami bahwa usia dewasa itu kemudian dibagi menjadi 2 kategori aja lah. Ya, bahwa sebenarnya dewasa itu adalah dewasa awal dan dewasa madya. Nah, ketika kita berada pada usia dewasa awal, kita berada pada fase di mana kita mulai mengembangkan karir. Ya, artinya ketika kita udah tamat kuliah, terus kemudian kita mulai memikirkan untuk kemudian mengembangkan karir. Nah, biasanya karir yang kita pilih itu pada akhirnya akan membawa kita pada pekerjaan yang sampai pensiun, sampai kita tamat, itu kemudian kita geluti jenis pekerjaan tersebut. Jadi kalau ada orang yang kemudian memilih pekerjaan sebagai guru, maka dari awal sampai kemudian ketika mereka pensiun, mereka hanya akan bekerja pada bidang tersebut, dan kita punya kecenderungan untuk memilih pekerjaan itu tidak berganti-ganti. Ya, pada kasus-kasus tertentu memang ada orang yang mudah sekali pindah-pindah pekerjaan. Ya, tapi pada umumnya biasanya ketika kita memutuskan untuk kemudian memilih karir, maka karir yang kita pilih tersebut itu menjadi karir pilihan yang pada akhirnya menjadi pekerjaan utama sampai pada saat kita kemudian mengakhiri karir kita di bidang pekerjaan tersebut. Jadi kalau kita udah memilih menjadi guru atau menjadi dosen, maka kemudian pekerjaan sebagai guru atau dosen tadi itu menjadi pekerjaan utama kita, dan kemudian sampai pada akhir karir kita akan menggeluti itu sebagai pilihan pekerjaan yang kita jalani. Nah, jadi pada awal masa dewasa, kita kemudian mulai memikirkan bahwa sebenarnya pekerjaan yang kita pilih itu pada akhirnya akan kemudian berkembang. Ya, kita tidak berharap bahwa pekerjaan yang saat ini kemudian kita geluti itu tidak mengalami perkembangan.
Jadi nggak pernah ada orang yang mau bekerja hanya untuk kemudian menjadi karyawan. Orang berpikir bahwa sebenarnya kalau kita bekerja maka kemudian kita bisa meningkat karirnya dari waktu ke waktu. Ya, jadi mulai dari misalnya karyawan, nah terus kemudian dari karyawan naik mungkin menjadi supervisor, dari supervisor menjadi manajer, dari manajer menjadi general manager menjadi direktur, dari direktur menjadi direktur utama misalnya gitu. Nah, sama halnya juga dengan kalau seandainya kita berpikir bahwa kita mau jadi dosen. Ya, kalau dari dosen tentu kemudian kita awal dengan sebagai dosen muda, ya, dosen muda. Nah, terus kemudian setelah sekian tahun kita kemudian meningkat karir kita. Ya, dari jenjang karir dosen itu dia ada 4 kategori aja. Ya, jadi asisten ahli, nah terus kemudian lektor, nah terus yang selanjutnya lektor kepala, dan terakhir adalah guru besar. Ya, jadi ada 4 jenjang karir dosen ya berdasarkan jabatan fungsionalnya ya. Jadi asisten ahli, nah terus kemudian setelah asisten ahli menjadi lektor, dari lektor menjadi lektor kepala. Nah, lektor kepala ini yang seringkali disebut sebagai asisten profesor. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah guru besar. Nah, guru besar ini yang kemudian disebut sebagai profesor. Nah, ini merupakan fase bagaimana kemudian kita berpikir tentang karir yang kita geluti. Karir yang kita geluti ini tidak hanya kemudian membawa kita pada pada satu jenis pekerjaan yang kemudian stagnan, tidak berubah-ubah gitu loh ya. Karena pada hakikatnya kalau kita bicara tentang tentang karir, maka kemudian kita berharap karir kita akan terus maju. Sama halnya ketika kita kemudian mengembangkan usaha. Kita harus berpikir bahwa sebenarnya usaha yang kita jalankan ini terus berkembang dan terus kemudian membawa keberhasilan. Nah, jadi ini yang kemudian terjadi pada usia dewasa awal. Ya, orientasi kita lebih kepada pekerjaan. Nah, cuma pada kasus-kasus tertentu orientasi pekerjaan itu ternyata berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau laki-laki pekerjaan itu adalah hal yang utama dalam perkembangan kehidupan mereka di masa depan, karena persoalannya mereka dituntut untuk menjadi kepala keluarga. Nah, sementara bagi sebagian wanita karir itu hanya sekedar bidang pekerjaan yang tidak menuntut mereka harus kemudian berprestasi dalam bidang pekerjaan tersebut. Jadi sekedar untuk bisa bekerja saja, bisa mengembangkan diri itu sudah cukup. Nah, cuma pada kasus-kasus lain ada juga wanita-wanita yang juga punya cenderung untuk kemudian ingin berkarir lebih. Ya, artinya tidak hanya mungkin menjadi karyawan, tapi juga berharap suatu ketika akan menjadi supervisor, mungkin dari supervisor menjadi manajer, manajer menjadi general manager, dan selanjutnya. Dan inilah yang kemudian terjadi pada usia dewasa awal, di mana individu tadi kemudian mulai bukan hanya memikirkan karir, tapi kemudian mengembangkan karir, ya. Nah, cuma dalam aspek sosial kehidupan manusia pada usia dewasa akhir ini membawa mereka untuk kemudian mulai mencari pasangan hidup. Ya, jadi artinya kalau kalau kita udah kerja, seringkali kita kemudian mulai berpikir bagaimana setelah kita bekerja ini kita bisa membina keluarga. Nah, jadi pada usia dewasa awal kita mulai berpikir tentang pasangan hidup, ya. Jadi makanya kita mulai memikirkan pilihan-pilihan yang kemudian ada, ya, mungkin dari pilihan orang tua, mungkin pilihan sendiri dan sebagainya. Dan kalau itu kemudian menjadi sebuah pilihan, maka sebenarnya hal yang terpenting dalam fase dewasa awal adalah bagaimana pernikahan tadi bisa dipertahankan. Karena biasanya di dalam pernikahan, masa-masa sulit itu adalah fase 5 tahun awal. Ya, terus kemudian setelah lewat dari fase 5 tahun awal, maka kemudian kita masuk ke fase 10 tahun.
Ya, kalau bisa kita selamatkan perkawinan kita sampai ke 10 tahun. Nah, terus kemudian fase yang sulit yang terakhir itu pada saat lebih dari 10 tahun perkawinan. Jadi sebenarnya ketika kita memilih pasangan hidup itu juga sangat mempengaruhi kita di dalam melanjutkan kehidupan. Ya, karena persoalannya pasangan hidup itu akan memberikan warna tersendiri dalam perilaku kita dan kemudian dalam kita berusaha. Ya, jadi ada pasangan-pasangan hidup yang mungkin terlalu berambisi, sehingga mengharapkan pendapatan atau penghasilan yang kemudian diperoleh oleh pasangannya itu jauh dari apa yang sebenarnya mereka bisa kerjakan. Dan ini yang kemudian membawa perilaku korupsi itu bisa terjadi. Ya, jadi kalau ada istilah bahwa sebenarnya di belakang lelaki yang sukses adalah ada wanita yang juga hebat, itu juga membuktikan bahwa sebenarnya pada fase dewasa awal ini itu kemudian menjadi penting ketika kita melihat bahwa sebenarnya pasangan hidup sebagai pilihan yang harus kita sesuaikan dengan apa yang sebenarnya kita harapkan, bukan hanya secara fisik, tapi kemudian juga kita harapkan secara mental emosional bisa membantu kita untuk bisa menghadapi segala tantangan hidup secara bersama. Ya, itu yang terjadi pada dewasa awal. Nah, berbeda dengan pada usia dewasa awal, maka kemudian pada usia dewasa akhir yang terjadi adalah bagaimana orang sudah dalam kondisi stabil. Ya, jadi kalau dia berkarir, maka kemudian karir yang udah dijalankan itu udah mencapai fase masa puncak. Nah, biasanya ini orang berada pada usia sekitar 40 tahunan. Jadi pada usia 40 nanti kalian akan lihat bagaimana sebenarnya kehidupan kalian. Kalau kalian di usia 40 masih juga baru mencari-cari pekerjaan, maka sebenarnya kalian secara duniawi kata orang gitu ya, kita dianggap bahwa sebenarnya orang yang gagal. Ya, karena persoalannya pada usia 40-an kita harusnya udah mencapai jenjang karir yang tertinggi, yang terbaik. Jadi artinya mungkin kita udah bisa menjadi manajer, bisa jadi direktur, bisa jadi direktur utama dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita kemudian masih merayau-rayau menjadi pekerja karyawan biasa gitu ya, maka sebenarnya jenjang karir yang pada akhirnya kita akan lalui itu juga suram, karena pada hakikatnya sampai usia 40 kita juga belum berhasil. Nah, tapi kita tidak perlu terlalu khawatir karena sebenarnya itu cuma patokan umum ya. Karena kita juga lihat ada beberapa orang yang mungkin masa keberhasilannya itu bukan pada usia 40 tahun, tapi mungkin 50 atau 60 tahun. Tapi paling tidak umumnya manusia akan mencapai puncak karir itu sekitar usia 40 tahunan ya. Dan pada fase dewasa media ini terdapat beberapa persoalan psikologis yang kemudian umum terjadi. Ya, biasanya begini. Pada usia dewasa media ya sekitar usia 40-an itu orang kemudian berpikir bahwa sebenarnya mereka sudah mencapai puncak karir. Ya, secara finansial mereka sudah mampu, sudah matang. Nah, terus kemudian secara keuangan mereka juga udah sangat baik. Nah, maka kadangkala ada timbul keinginan untuk kemudian mengembangkan usaha-usaha baru untuk menambah penghasilan dan sebagainya. Ya, karena tantangan pada usia dewasa media ini juga semakin berat. Kalau kita lihat pada usia itu kan sekitar 40-an, anak-anak udah mulai tumbuh dan berkembang. Ya, usianya mungkin anak-anak kita waktu itu sekitar SMP, SMA. Maka sebenarnya penghasilan yang perlu kita dapatkan semakin besar. Maka kemudian banyak usaha-usaha lain di luar gaji yang kemudian kita usahakan untuk bisa menambah penghasilan keluarga. Ya, sehingga kita harapkan bahwa persoalan keuangan tidak lagi menjadi masalah.
Jadi persoalan keuangan menjadi problem umumnya pada saat usia dewasa akhir gitu ya, karena persoalannya secara finansial kita butuh dana yang lebih besar. Berbeda dengan pada usia dewasa awal, sebenarnya persoalan utama dari aspek keuangan itu adalah karena kita pada saat itu belum punya penghasilan yang memadai, ya. Jadi artinya kalaupun misalnya kita udah punya penghasilan, kadang-kadang penghasilan kita itu hanya cukup untuk kebutuhan pribadi, untuk makan minum sendiri. Nah, sementara tuntutan kita ke depan bukan hanya itu, tapi kemudian bagaimana kita bisa menyara kehidupan keluarga, ya. Karena persoalannya ketika kita memutuskan menikah, maka kemudian kita seringkali berharap bahwa kita punya anak. Ketika kita punya anak, maka tuntutan semakin besar. Bukan hanya tuntutan keuangan untuk keluarga, tapi juga kemudian untuk pendidikan, untuk sebagainya. Nah, itu yang terjadi pada usia dewasa awal dan kemudian usia dewasa akhir. Dan selanjutnya yang terakhir, fase terakhir itu adalah fase lanjut usia. Ya, jadi ini adalah fase terakhir dari pertumbuhan dan perkembangan manusia sebelum manusia itu mencapai puncaknya itu kematian. Ya, jadi artinya sebelum kita mati, maka kemudian umumnya kita akan melalui fase lanjut usia. Nah, pada saat usia lanjut ini, yang terjadi pada diri kita itu adalah umumnya mulai meninggalnya pasangan hidup, terus kemudian ditambah lagi juga dengan semakin berkurangnya penghasilan karena persoalannya kita pensiun, terus kemudian juga mulai meninggalnya teman-teman gitu ya. Kalau dulu teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, satu persatu mulai meninggal. Dan ini menjadi faktor penyebab timbulnya rasa kesepian. Ya, jadi pada usia lanjut usia kita akan menemukan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fakta kesepian. Nah, terus kemudian di samping itu juga kita mulai menemukan fakta bahwa sebenarnya anak-anak udah mulai tumbuh dan berkembang dan kemudian sudah mulai mengembangkan karir sendiri. Jadi artinya bahwa mungkin anak keluar dari rumah karena perkawinan atau kemudian karena harus memilih pekerjaan di luar daerah tempat tinggal. Nah, jadi bagaimana anak meninggal, terus meninggalkan kita, terus kemudian pasangan hidup meninggalkan kita, suasana kesepian ini yang kemudian umumnya terjadi pada usia lanjut. Nah, di samping faktor keuangan yang semakin menipis, nah, terus kemudian juga faktor kesepian, biasanya pada usia lanjut ini kita mengalami apa yang kemudian disebut sebagai bukan hanya kesepian, tapi kita merasakan kebermaknaan hidup, ya. Ya, jadi artinya bahwa kita kemudian mulai berpikir sebenarnya kehidupan yang kita lalui ini udah cukup memuaskan diri kita atau tidak gitu loh. Jadi kalau seandainya pada saat kita berada pada fase lanjut usia ini, kita mulai menilai apa-apa yang kemudian sudah kita kerjakan. Ya, ketika kita kanak-kanak gimana, ketika kita remaja gimana, ketika kita dewasa gimana gitu ya. Nah, terus kita menilainya secara lebih objektif, ya. Kita akan memandang bahwa kehidupan kita sudah cukup menyenangkan atau belum, kehidupan kita sudah cukup berhasil atau belum, gitu ya. Nah, kadang-kala kita kemudian mengukur keberhasilan itu dari bukan hanya diri kita, tapi kemudian mungkin dari anggota keluarga kita, ya. Ketika anak-anak udah mulai berhasil, maka kemudian kita menganggap bahwa sebenarnya keberhasilan yang kita dapat ini adalah merupakan keberhasilan kita diawali pada saat usia sebelumnya. Ya, kita melihat bahwa sebenarnya keberhasilan ini juga merupakan ukuran dari bagaimana kita menganggap bahwa kehidupan kita bermakna. Ya, bahwa apa yang kita udah kerjakan ini kemudian kita anggap sebagai sebuah keberhasilan. Ya, ketika anak-anak berhasil. Nah, tapi kadang-kala ada juga yang beranggapan bahwa sebenarnya keberhasilan itu bukan hanya materi, tapi kemudian juga keberhasilan itu juga berkaitan dengan imateri. Ya, ketika anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh, terus kemudian soleha gitu ya, itu dianggap sebagai keberhasilan juga buat diri kita. Dan karenanya kita juga merasakan kepuasan.
ya, kepuasan batin bahwa sebenarnya kita udah membimbing anggota keluarga kita ke tahapan yang lebih baik. Jadi bukan hanya materi, tapi kemudian mereka juga mungkin secara religius mereka merupakan individu-individu yang dekat dengan Allah, terus kemudian menjalankan ibadah dengan baik, itu menjadi kepuasan tersendiri. Nah, berbeda dengan kalau seandainya anak-anak di sekeliling orang yang lanjut usia tadi itu dianggap anak-anak yang gagal, ya, gagal secara ekonomi atau kemudian gagal secara religius gitu ya. Nah, ini menjadi beban psikologis yang sangat berat buat orang yang berada pada fase lanjut usia. Nah, itulah yang kemudian sekelumit tentang fase perkembangan manusia di fase usia lanjut, dan itu yang kemudian akan kita alami setelah kita kemudian melalui fase-fase sebelumnya. Ya, jadi itu yang saya pikir bisa saya share hari ini, dan ini buku yang bisa kalian rujuk salah satunya sebagai bahan untuk materi penjelasan tentang perkembangan manusia. Ya, di samping buku yang satu lagi yang kemarin saya udah tunjukin, itu Santrok, ya, tentang lifespan, ya, development. Nah, ini menjadi rujukan yang bisa kalian gunakan sebagai bahan untuk memahami perkembangan manusia. Ya, di luar itu ada Elizabeth Harlock yang mungkin kalian bisa juga rujuk, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Ada yang mau tanya? Untuk minggu depan kita masuk ke pertemuan ke-8 ya. Jadi minggu ke-7 yang sekarang kalian nggak punya tugas apa-apa, kalian cuma perlu diskusi tentang topik yang kalian akan bahas, dan kemudian kalian hantarkan videonya ke channel YouTube saya. Nah, terus kemudian untuk topiknya kalian tentukan berdasarkan pembagian kelompok. Nah, terus nanti kalian buat secara berkelompok dan kalian kirimkan pada pertemuan ke-8. Jadi minggu ini kalian nggak ada tugas apa-apa, ya. Jadi minggu ke-8 itu kalian kemudian mengirimkan tugas kalian, ya, tugas kelompok kalian. Oke, ada yang mau tanya? Ya. Saya mau tanya, Pak. Ya. Silakan. Kan gini, Pak, yang tugasnya kan di GCR ada yang tugas 6 sama tugas 8 gitu, Pak. Yang tugas 6 itu yang untuk berdiskusi, dan tugas 8 itu kan pengganti ujian UTS kan, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya udah kami masukin ke YouTube, terus yang tugasnya, Pak, terus yang di GCR tuh ditandain selesai saja, Pak, atau bagaimana, Pak? Enggak, kalau di GCR itu sendiri nanti dikasih skor langsung. Jadi makanya masuk ke pertemuan 8 kalian masuk di kelas GCR. Nah, terus kemudian nanti masuk kalian itu kemudian saya masukin tugasnya sesuai dari kelompok-kelompok yang ada. Nah, nanti saya akan beri skor di GCR untuk kemudian memberikan penilaian sebagai pengganti nilai ujian tengah semester. Jadi nilai semua saya input di Google Classroom, ya. Nanti tugas yang untuk di YouTube-nya itu sendiri bisa kalian upload juga di GCR, ya. Jadi di dua tempat. Di YouTube-nya kalian masukin, terus kemudian di GCR-nya kalian masukin. Nah, tugas yang kalian masukin tadi kemudian menjadi tugas kelompok, dan nilai tadi itu menjadi nilai pengganti ujian tengah semester. Ya, jadi kira-kira itu penjelasannya. Jadi kalian kirim aja juga melalui Google Classroom. Oke, ada lagi mau tanya? Perwakilan aja, Bang. Iya, perwakilannya aja, nggak usah semua kirim. Perwakilannya aja. Kalau namanya tugas kelompok, maka kemudian yang ngirim itu perwakilannya aja. Nah, cuma nanti disebutkan siapa nama anggota kelompoknya. Ya, siapa nama anggota kelompoknya itu disebutkan. Oke?
Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Pak, izin bertanya Pak, yang tugas yang dikumpul tanggal 26 Oktober itu tuh tugasnya diskusi ya Pak? Tugas yang apa? Tugas pertemuan ke-8. Ketujuh kalau nggak salah Pak. Kalau di ke-7 nggak ada tugas dia. Berarti itu tuh cuma Kalau diskusi. ke-7 nggak ada, ke-8 aja langsung. Cuma diskusi Pak. Iya, diskusi itu nggak perlu dibuat. Oh, nggak perlu ya Nggak Pak. perlu dibuat. Yang perlu kalian lakukan adalah bagaimana kalian berdiskusi, tapi kemudian kalian putuskan topik apa yang kemudian akan kalian kirim pada pertemuan ke-8. Oh, berarti, Ya. berarti yang tanggal 26 Oktober tuh nggak dikirim Pak? Cuma Iya, diskusi. nggak perlu. Kalau diskusi itu nggak perlu dikirim. Yang perlu kalian kirim itu adalah tugas yang di pertemuan ke-8. Makanya jadi ragu kan Pak, Bapak ngirim 2 tugas sekaligus. Gimana? Makanya jadi ragu Pak, soalnya 2 tugas sekaligus Bapak kirim. Soalnya kurang paham juga kan Pak. Yang jelas bahwa kalau saya berikan tugas untuk berdiskusi itu tidak kemudian kalian perlu buat resumenya karena saya nggak minta. Kan saya cuma bilang bahwa kalian saya minta untuk kemudian berdiskusi. Nah, diskusi itu hasilnya apa? Itu kemudian hasilnya adalah keputusan untuk menentukan apa yang kalian mau isi dalam konten yang kalian mau kirim di pertemuan ke-8. Jadi kan saya sudah jelaskan, di pertemuan 7 nggak ada tugas yang kalian buat. Tapi di pertemuan ke-8 kalian harus mengirimkan tugas. Karena itu menggantikan tugas dari ujian tengah semester. Ya, nggak usah ragu. Nggak usah bingung gimana yang pertemuan ke-7 nggak ada. Tugas pertemuan ke-7 nggak ada. Langsung tugas pertemuan ke-8 aja. Ya Pak. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Ada lagi yang mau Izin tanya? bertanya Pak. Kan tugas itu Iya. dikumpul pas pertemuan ke-8 Iya. kan Pak? Harinya Iya. itu kan dari pagi sampai malam. Jadi di sekitaran itu kita ngirimnya Pak. Boleh siang? Iya. Lain sebelum masalahnya seringkali kadang-kadang tugas itu nggak Sebelum hari kirim. Nah, terus kemudian pada akhirnya kalian nggak dapat nilai. Ya, kalau seandainya kalian udah buat terus Berarti sebelum pertemuan itu, berarti sebelum pertemuan ke-8, misalnya hari ini Pak, pertemuan ke-8-nya. Jadi besok sebelumnya kita kirim. ya sehari sebelumnya itu Iya, batas Pak. akhirnya. Hari sebelumnya itu batas akhirnya. Jadi jangan buat pada hari terakhir karena umumnya kadang-kadang ada gangguan, ada masalah, nggak problem. Sebelum itu kalian udah bisa persiapkan sebaik mungkin. Berarti 3 Ya. hari sebelum itu udah bisa diupload. Pak. Menghindari terjadinya permasalahan berkaitan dengan tugas karena 8 ini adalah tugas pengganti mid semester. Ya, karena dia tugas pengganti mid semester, dia skornya cukup tinggi. Ya. Kalau biasanya tugas cuma 20% dari total nilai, kalau mid semester ini dia 30%-an. Makanya pada saya sebaiknya dibuat sebaik mungkin dan kemudian dihantar sesuai dengan jadwal. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Jadi di pertemuan ke-7 nggak ada tugas apapun. Ya Kan Pak. saya udah bilang di pertemuan ke-7 kalian cuma perlu diskusi, mematangkan apa yang sebenarnya mau kalian buat pada tugas di pertemuan ke-8. Tapi di dalam pertemuan ke-8 kalian wajib masuk kelas PCR, ya, Google Classroom. Nah, terus kemudian untuk materinya sendiri di pertemuan ke-8 nggak ada. Jadi kalian cuma wajib datang, terus kemudian ngantar tugas itu. Ya, karena sehari sebelumnya kan kalian udah antar. Kalau udah kalian antar ya nggak ada masalah. Ya. Nah, tapi kemudian kalian tetap datang untuk kemudian berkunjung ke GCR aja. Nah, tapi untuk materinya sendiri nggak ada lagi karena dianggap bahwa ada saat itu kita ujian tengah semester, nah, terus kemudian sudah dihantar. Saya tinggal menilai aja tugas-tugas yang kalian kirimkan. Ya. Oke, mudah-mudahan pada saat pertemuan ke-8 itu saya udah bisa nilai semua tugas kalian yang kalian kirim. Kan paling tidak sekitar 5 atau 6 tugas yang udah kalian kirim itu saya akan nilai satu persatu.
Nah, terus kemudian saya juga selesaikan mudah-mudahan untuk penilaian GCR-nya sehingga di pertemuan ke-9 kita mudah-mudahan sudah bisa dapat hasil dari ujian tengah semester kita melalui video yang kalian kirimkan melalui YouTube itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya. kemarin dicoba ingin membuka YouTube Bapak itu, tapi ada kode konfirmasi dari Google, Pak. Apa? Kan saya udah kasih passwordnya sama ininya kan udah saya kasih. Oh enggak, simpan aja di apa? Simpan aja. Udah dimasukin password sama kalau nggak bisa kalian kirim aja ke GCR. Kalian kirim aja videonya ke GCR. Kalau nggak dia bisa masuk ke YouTube. Biar nanti di YouTube-nya saya masukin. Kalian kirim aja ke GCR. Kalau nggak bisa masuk ke channel YouTube-nya. Tapi kalau yang bisa ya udah nggak apa-apa. Tapi yang nggak bisa masukin aja ke GCR. Ya jadi kalian sebenarnya wajib untuk mengirimkan ke GCR dan juga kemudian ngirim ke channel YouTube-nya. Karena persoalannya diharapkan kalau seandainya ada masalah berkaitan dengan YouTube-nya, itu kemudian bisa dikontrol dengan dari tugas GCR yang kalian kirimkan. Ya. Oke, jadi nggak ada masalah tuh. Kalau nggak bisa nanti biar saya yang uploadin. Yang penting kalian kirim ke GCR. Ini yang bisa saya jelaskan. Masih ada lagi mau tanya? Pak, pembuatan videonya itu 6 patang wajah atau suaranya aja, Pak? Usahakan kalau seandainya bisa pakai ditampakin wajah bagus, tapi yang pasti buat mungkin ya. Jadi kalau seandainya pakai menampakin wajah itu lebih utama ya. Terus kalau kemudian cuma mau dikasih suara gitu ya, diisi audionya, ya nggak apa-apa, it's okay juga. Terus kemudian kalau mau ditambahin pakai musik juga mungkin lebih menarik gitu. Buat sebaik mungkin aja lah, ya. Jadi bisa ditampakin wajah, bisa juga nggak perlu ditampakin wajah. Yang terpenting itu adalah jangan mengambil materi dari YouTube yang ada, terus kemudian kalian kirim ke saya. Karena saya udah tunjukin sama kalian, saya punya Turnitin yang kemudian bisa mendeteksi karya ilmiah itu yang kalian buat orisinal atau tidak. Ya. Jadi kalau seandainya itu bertanya, Pak. Kalau dia nggak orisinal, maka kemudian saya kasih nilai. Oke. Apa yang perlu tanya? Misalnya hari sebelum pertemuan tuh nggak apa-apa dikirimkan, Pak? Iya udah boleh, nggak ada masalah tuh. Yang nggak boleh itu adalah kalau seandainya udah lewat waktunya nggak ada nilainya lagi. Itu aja. Kalau mau dikirim 3 hari sebelumnya, terus kemudian 5 hari sebelumnya, itu oke, nggak ada masalah. Ya. Oke, saya ada kelas lagi, kelas lain, maka kemudian saya akhiri perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan gimana? Masih ada lagi yang mau tanya? Terakhir? Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ini yang bisa saya jelaskan hari ini, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kuliahnya hari ini. Kemudian selamat dan selamat kerjakan tugas yang kalian miliki dengan sebaik. Terima kasih, Pak. Ya, jumpa lagi minggu depan insya Allah. Ya, Pak. Ya. Baik. Hai guys. Apa bisa? Oh, refreshing. Udah lama nih. Habis di rumah. Terima kasih, Isa.
royalnya saya tunggu di kuliah ya. Oke. Baik ya. Dadah.